Dari semua jawaban di antara teman-teman saya, mungkin sayalah yang jawabannya paling benar. Ya, kita semua pernah merasakan seperti itu, yang mana kita merasa bahwa jawaban kita atau pendapat kita lebih baik atau lebih sempurna dibandingkan dengan orang lain. Ya, apakah itu buruk? Ya, jawabannya tidak sepenuhnya benar. Karena memang pada dasarnya seorang wirausaha itu sifat atau karakteristiknya adalah rasa percaya diri yang tinggi, yang mana dia yakin bahwa dirinya itu adalah yang benar dan dapat memberikan solusi yang terbaik bagi orang lain. Cuman kalau saya yang tadi kayaknya lebih ke kepedean aja sih. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Wahyu Mukti dari kelas Eksa dan kita bertemu lagi di channel favorit kita semua, Wahyu Art. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang materi PKWU yang mana pada seperti video sebelumnya kita akan membahas tentang seputar kewirausahaan atau entrepreneurship ya. Kalau dalam bahasa Inggris ya. Nah, paling siap yang akan saya bahas adalah penilaian materi sumatif 2.1 ya. Saya lupa soalnya, nanti bakal saya edit aja nih, mungkin di sebelah sini atau sini saya bakal tampilin soalnya. Saya lupa soalnya itu apa, tapi yang penting di sini saya sudah mengerjakan tugasnya. Oke, saya akan menjawab ya. Oke, di sini ada 4 kuis. Yang pertama, kuis pertama ini jawabannya adalah karakteristik seorang wirausaha. Kenapa saya menjawab itu? Karena seorang wirausaha harus memiliki motif berprestasi. Seperti contohnya tantangan dan solusi. Misalnya tantangannya itu ada sampah zaman sekarang itu kan sampah plastik susah sekali untuk diuraikan. Jadi dia menciptakan sebuah solusi yang mana solusi tersebut dapat menguraikan sampah dengan cepat, seperti dia menciptakan sebuah program atau perusahaan yang khusus untuk menguraikan sampah, lalu berorientasi pada laba, yaitu modal yang dia keluarkan harus lebih kecil dibanding pendapatannya, yang mana itu adalah rumus keuntungan dalam dunia wirausaha. Lalu ketekunan atau bersungguh-sungguh. Jadi yang namanya seorang wirausaha itu harus sungguh-sungguh, nggak boleh kayak cuman nyoba-nyoba atau iseng-iseng aja. Jadi harus bersungguh-sungguh, benar-benar pengen di bidang itu. Lalu yang terakhir adalah bekerja keras. Yang namanya seorang wirausaha nggak lepas dari yang namanya kerja keras. Lalu untuk kuis yang nomor 2, yaitu kita disuruh menyebutkan karakteristik dari 2 karakter, yaitu Pak Jaya dan Ibu Yuli. Nah, untuk yang Pak Jaya, yaitu yang pertama adalah orisinalitas. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia selalu menciptakan nuansa baru di karyanya, yaitu kesan baru kepada pelanggannya. Jadi keaslian dia itu ada di situ, yaitu hal yang identik dengan dia ya di situ, karena dia selalu update produknya. Nah, yang kedua ada percaya diri, yaitu dia selalu memberikan, selalu. Jadi dia yakin bahwa dirinya itu bisa memberikan yang terbaik kepada semua pelanggannya. Lalu yang ketiga ada orientasi laba, yaitu pelanggannya itu selalu bertambah setiap waktu. Seperti yang di teks itu tertulis bahwa pelanggannya itu selalu bertambah, semakin lama semakin bertambah. Jadi ini bisa dikatakan bahwa keuntungannya semakin menaik setiap harinya. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah kepemimpinan, yaitu dia mempunyai visi yang jelas, yaitu untuk memberikan nuansa yang baru untuk kepada setiap pelanggannya. Lalu untuk Ibu Yuli sendiri, yaitu yang saya tumbuhkan ini cuma ada 2, yaitu orisinalitas, yaitu batik jemputan yang dia miliki itu selalu sama dan gak pernah berubah. Jadi keaslian dia atau ide pikiran dia itu ada di situ, yaitu batik jemputannya. Lalu yang kedua ada orientasi laba, yaitu pelanggannya selalu sama tapi dia nggak bangkrut atau nggak rugi. Jadi meskipun pelanggannya itu aja, dia itu tetap untung, yang mana itu bisa dikatakan bahwa dia itu mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan batik jemputannya itu. Lalu untuk kuis nomor 3 ada yang pertama, jawabannya adalah berorientasi masa depan, yaitu melihat peluang dari orang yang perlu curhatan.
Nah, untuk yang kedua ada orisinalitas, yaitu jasa mendengarkan curhat pertama. Jadi di antara semua jasa curhat-curhat yang lain itu terinspirasi dari orang ini. Saya lupa namanya, tapi kalian bisa baca teksnya sendiri di sini. Lalu yang ketiga ada orientasi laba. Itu dia bisa mendapatkan hingga 10 dolar US dollar per jamnya untuk satu kali curhatan. Itu 10 dolar itu berarti sekitar, kalau 1 dolar itu sekarang 16.000 ya, udah naik ya dolar itu. Berarti 10 dolar itu sekitar 160.000. Tinggal dikali 10 aja ya. Nah, terus yang keempat adalah kepemimpinan, yaitu dia mempunyai visi yang jelas, yaitu mendengarkan curhatan orang lain yang ingin menyewa jasanya. Lalu dia memiliki komunikasi yang baik, yang mana untuk mendengarkan curhatan orang itu perlu yang namanya komunikasi yang baik. Ya kalau kita nggak punya komunikasi yang baik, kita nggak bisa ngasih solusi, nggak bisa kayak apa ya, kayak menenangkan orang yang perlu curhatan itu. Terus yang terakhir, yang kelima adalah percaya diri, yaitu yang namanya komunikasi seperti yang saya lakukan saat ini adalah kita membutuhkan yang namanya rasa percaya diri. Kalau kita nggak percaya diri, kita nggak bakal ngomong di sini. Aku nggak bakal ngomong kalau nggak percaya diri. Lalu yang terakhir, kuis nomor 4, yaitu adalah jawabannya adalah berani mengambil resiko. Salah satu resiko dalam dunia bisnis itu adalah termasuk bangkrut. Nah, ibu Noni itu udah pernah mengalami bangkrut sebelumnya. Nah, tapi meskipun begitu, dia tuh tetap berusaha dengan melakukan bisnis yang lain. Dia mencari bisnis yang kemungkinan peluangnya itu bakal lebih menguntungkan dibanding bisnis yang sebelumnya. Jadi dia berani mengambil resiko meskipun sudah gagal. Dan ya, kira-kira seperti itu jawaban saya. Ya udah sih. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya saya udah ngerjain gitu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari channel saya Wahyu Art. Jangan lupa like dan subscribe biar saya makin wirausaha, makin skibidi, makin ya